Ya, Shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Pasar Baru Bethania Blessing di Kota Jambi dan juga seluruh keluarga besar GBI Keluarga Iman Rajani Kota Bontang yang sangat saya kasih. Apa kabar semuanya? Tak terasa kita udah masuk di bulan Maret minggu terakhir ya, dan kita udah melewati hampir sepertiga kuartal daripada tahun 2026 ini, dan itu waktu tak terasa. Dan saya percaya setiap kita pasti di sepanjang tahun ini mengharapkan ya, bagaimana rumah tangganya diberkati, usahanya diberkati, pelayanannya diberkati, kemudian studi putra-putrinya diberkati, dan banyak di antara kita yang selalu mengharapkan berkat Tuhan. Dan itulah bagian di mana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengerti sebuah prinsip bahwa Tuhan itu yang lebih rindu memberkati kita daripada kita yang meminta berkat sebetulnya. Karena Dia Bapa yang sangat baik dan Dia adalah Bapa yang penuh kasih. Itu sebabnya saya berdoa supaya kekasih Tuhan yang di Bontang dan di Jambi boleh memahami hal ini, bahwa Tuhan itu sudah memberikan berkat-Nya terlebih dahulu ya ketika Adam dan Hawa diciptakan. Artinya Tuhan gak pernah ngasih Anda tugas, Tuhan gak pernah ngasih Anda kesempatan untuk berkarya sebelum berkat Tuhan diberikan kepada kita. Nah, setelah dosa menguasai manusia, banyak anak Tuhan yang salah bagaimana mengejar berkat itu untuk melengkapi hidupnya. Sehingga banyak orang mencari berkat dengan upaya manusiawi, upaya duniawi, bahkan upaya kuasa kegelapan untuk memperkaya diri. Bahkan sampai tega ada orang Kristen yang ngaku Kristen tapi jauh daripada Tuhan. Nggak pernah ibadah, tapi kerja-kerja terus, bahkan melibatkan kuasa kegelapan untuk mencari uang. Nah, Alkitab saya berkata bahwa dalam Ulangan pasal 28 ayat kedua dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dari ayat ini bisa dua hal yang bisa kita capai ya. Yang pertama, saudara yang menjadi manusia baru itu hidup dalam berkat Tuhan harus mengerti bagaimana hidup yang selalu karib dengan Tuhan, hidup yang selalu melekat dengan Tuhan, hidup yang selalu ada pada mata air kehidupan itu. Firman Tuhan saya berkata Bapak Ibu dalam Mazmur pasal 1 ya ayat ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya, yang selalu berbuah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Kenapa? Karena akarnya dekat dengan sumber kehidupan atau sumber air itu. Nah, apa jadinya kalau orang percaya dia nggak dekat sama Tuhan, tapi justru dekat sama dunia? Dunia ini penuh kekhawatiran, penuh dengan ngengat dan karat. Dunia ini penuh dengan onak dan duri. Tapi kalau Anda dekat sama Tuhan, karib sama Tuhan, hidup Anda akan menjadi terpelihara. Kenapa? Dia sumber kehidupan itu. Kalau kita manggil dia Abah, Abah itu kan artinya sumber. Yang punya pengertian bahwa dia dapat mengalirkan segala sesuatu kepada Anda seperti yang dikehendakinya. Itu makanya jemaat Jambi dan Bontang harus belajar mengerti bagaimana hidup yang selalu karib dengan Tuhan. Apa buktinya kalau dia karib dengan Tuhan? Bagaikan pohon yang ditanam tepi aliran air. Oh, yang pertama, dia menjadi orang yang gemuk rohaninya, suka pelayanan, memiliki karakter Kristus, murah hati, nggak pelit, nggak sekek, nggak hitung-hitungan sama Tuhan, memberikan apa yang menjadi hak dan milik Tuhan. Kemudian dia juga menjadi pribadi yang mengalami bagaimana perubahan karakter, nggak emosian, nggak tersinggungan, nggak suka nanduk pendeta, nggak suka ngelawan otoritas, tapi dia penuh penundukan diri, nurut. Jemaat Jambi dan Bontang nurut nggak sudah? Kalau Anda masih belum nurut sama gembala, belum nurut sama atasan Anda, otoritas tertinggi, berarti Anda adalah pohon yang ditanam di padang gurun. Ya, bukan kaktus loh, tapi pohon yang sudah layu, kering, dan nggak pernah berbuah. Sama seperti pohon yang dikutuk oleh Tuhan Yesus karena nggak berbuah. Itu sebabnya mari kekasih Tuhan belajarkan hal ini. Hiduplah karib dengan Tuhan. Zaman sekarang ini zaman yang serba sulit. Kalau Anda nggak melekat sama Tuhan, bagaimana Anda mengandalkan hidup Anda bertahan di zaman yang sulit ini? Itu makanya jangan pernah lupa rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin doa di rumah. Ya, supaya Anda mengalami betul-betul kehidupan rohani yang gemuk di hadapan Tuhan karena engkau dekat dengan mata air itu. Sehingga engkau berbuah. Buah itu apa? Perubahan karakter hidup kita. Nah, yang kedua, orang yang diberkati Tuhan itu adalah orang yang taat. Tidak pernah ada kekristenan tanpa taat, Bapak Ibu. Taat itu harga mati. Sama kayak Bapak Ibu mau pergi ke luar negeri, harga mati harus bawa paspor. Itu harga mati. Nggak bisa Anda bawa kartu BPJS pergi ke luar negeri, itu nggak bisa Bapak Ibu. Harus pakai paspor. Itu harga mati. Mau Anda datang kepada Bapa di sorga, percaya Yesus, itu sudah pasti. Tapi perlengkapan Anda percaya Yesus adalah hidupan yang berbuah, yang didapat dengan cara hidup taat. Mana ada kekristenan tanpa ketaatan?
ya bikin dosa terus. Lalu Anda bilang, kan kita hidup di zaman kasih karunia, Pastor. Ya elah, kasih karunia Bapak Ibu itu tidak pernah mengambil tanggung jawab Anda untuk hidup dalam kebenaran. Jadi kasih karunia dan kebenaran itu seperti kaki kita kiri dan kanan yang jalan seirama tuh Bapak Ibu ya. Ini kasih karunia dan kebenaran. Jadi betul-betul orang yang hidup dalam ketaatan selalu hidup dalam apa yang Tuhan mau, melakukan kehendak Allah, melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Dan itu satu bagian di mana Anda bisa belajar mengerti bagaimana hidup yang diubahkan oleh Tuhan karena berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan saudara. Kalau mau rumah tanggamu diberkati, usahamu diberkati, daganganmu diberkati, belajar taat sama Tuhan. Taat apa? Taat apa yang Tuhan suruh untuk Anda lakukan. Mungkin disuruh menolong orang, suruh menabur, suruh pelayanan, disuruh untuk berbuat baik, disuruh untuk berdoa, disuruh untuk membalikan perpuluhan. Ya mungkin taat aja kalau memang Anda disuruh Tuhan untuk taat. Jangan ditaat. Sesuatu yang mulia, yang manis, yang sudah didengar, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah kehendak Tuhan. Sudahkah jemaat Jambi dan juga Bontang belajar untuk taat? Ketaatan itu harga mati buat Anda hidup dalam berkat Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan katakan, hidup dalam taat, kata mendengarkan itu dengar dan lakukan, itu ketaatan. Ya, dengar dan lakukan itu ketaatan. Kalau Anda mendengar nggak melakukan itu belum taat namanya. Tapi kata mendengarkan di sini dimaksud adalah bersedia untuk melakukan firman Tuhan. Maka segala berkat ini akan turun kepadamu. Diberkatilah engkau pada waktu di ladang, diberkatilah pada waktu engkau bekerja, diberkatilah pada waktu engkau berbaring. Haleluya. Berkat dari milik saudara, sebagai manusia baru Anda diperlengkapi dengan berkat Tuhan. Shalom, doa saya menyertai saudara. Haleluya.